Coba, misalkan perempuan lebih cantik mana sama istri-istriku? Hei, generasi muda NU, taek. Kalau kamu perempuan, kamu lebih cantik mana sama istri-istriku? Kalau kamu laki-laki, kamu lebih ganteng mana sama aku? Kalau kamu ekonomi, kamu lebih kaya mana sama aku? Ayo, buka-bukaan yuk. Jangan-jangan kamu kere, jangan-jangan kamu jangan-jangan kamu penjual nasi goreng, jangan-jangan kamu lurutis, kamu apa udis itu? Salah satu penceramah agama yang saya suka ini namanya Gus Nur. Meskipun kata orang dia sebenarnya tidak layak menyandang gelar Gus. Karena gelar Gus itu di NU biasanya diberikan kepada anak kiai yang mempunyai pondok pesantren. Tetapi Gus Nur yang ini sama sekali bukan anak kiai. Bahkan ia juga belum pernah nyantri. Jadi bayangkan secara ilmu agama dia tidak punya rekam jejak apapun. Nama aslinya Sugi Nur Raharja. Jadi kita panggil saja dia Sugi Nur. Ceritanya dulu, Sugi Nur ini adalah pemain debus. Dia mengikuti jejak ayahnya yang juga pemain debus. Dan masa lalu Sugi ada di jalanan. Dia selain mencari uang lewat pertunjukan debus, juga mencopet dan menipu orang dengan gendam. Selain itu, dia juga berprofesi sebagai penjual obat keliling. Mungkin saat menjual obat inilah si Sugi melatih kemampuannya berbicara di depan publik. Ya pasti dengan tipu-tipu supaya obatnya itu laku. Sesudah bertahun-tahun menjadi penjual obat, Sugi pun mulai bosan. Mungkin karena hasilnya nggak seberapa dan dia juga nggak kaya-kaya. Akhirnya Sugi pun belajar agama. Dan dari sinilah dia bisa memadukan ilmu jualan obat tipu-tipunya dengan agama. Sugi sudah menemukan formula supaya dia bisa hidup sejahtera. Sugi termasuk cerdas. Dia memanfaatkan YouTube untuk mencari penggemar. Dan dia berhasil. Dia diundang kemana-mana dan dapat gelar terhormat sebagai Ustadz. Hanya dalam perjalanan sebagai Ustadz, Sugi punya banyak kompetitor. Dia tidak mau hanya menjadi pendakwah kampung. Dia pengen naik ke tingkat nasional. Dan Sugi pun mulai mencari perbedaan dalam ceramahnya. Atau bahasa keren marketingnya, diferensiasi. Sugi mulai berdakwah sambil mengeluarkan kata-kata mutiara yang sangat lembut didengar di telinga. Jancuk kono wancane. Jancuk kono wancane. Ngentot di hotel. Ngentot di hotel. Selain itu dia terus menyerang NU dan Banser supaya orang melirik kepadanya. Dan pada saat Pilpres, Sugi menemukan momentum dengan menyerang Jokowi sebagai panjatan sosialnya. Jokowi itu sholatnya pencitraan. Itu bukan fitnah, datanya ada. Wong ndak bisa ngimami sholat kok maksa jadi imam. Dan seperti kisah-kisah sukses lainnya, Sugi Nur pun berhasil mencapai cita-cita. Dia dikenal di mana-mana dan undangan ceramah pun deras mengalir. Hidupnya berubah. Sugi Nur mulai menjadi bintang iklan bahkan bermain properti. Sugi Nur dengan ilmu jualan obat yang dipadukan dengan agama akhirnya menjadi orang sukses dengan memiliki barang-barang mewah. Hasil jualan agama ternyata bisa membuatnya hidup sejahtera dan nyaman, bahkan bisa dipamerkan. Sugi Nur menjadi orang sukses yang bisa dibanggakan orang kampungnya. Wow, sungguh mengagumkan. Sahabat super, kisah Sugi Nur bukan kisah satu-satunya orang yang mencari uang dengan berjualan agama. Banyak ustadz yang sukses di dunia karena punya kemampuan berbicara dan mempengaruhi orang lewat ceramahnya. Salah satunya adalah seorang yang bernama Xiao Chen Kuok atau yang kita kenal sekarang dengan nama Felix Xiao. Felix yang dulunya Kristen menemukan kehidupan dunianya sesudah dia pindah agama. Nanti kita akan bahas dalam kesempatan lain. Sebagai pesan terakhir, saya ingin mengutip kata-kata motivasi untuk para sahabat super dari Ibnu Rushd. Jika ingin menguasai orang bodoh, maka bungkuslah sesuatu yang batil dengan agama. Sungguh super.
Mari kita seruput kopinya. Markibong. Mari kita bongkar semuanya. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline. Termasuk Ansor, Banser, Nuril, Guntur Romli, Abu Janda. Siapa lagi? Denny Siregar. Untuk para kadal gurun yang tercinta, jangan lupa subscribe ya. Dan bunyikan loncengnya kalau Anda masih benci dengan saya. Itu juga kalau masih ada kuota.